Selamat siang, Miss. Jadi, perkenalkan nama saya Julian Manuel Armando Saimima akan membuat video TM1 tentang bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Materi yang dibahas yaitu menghitung kecepatan jatuhnya bom dari pesawat menggunakan hukum Newton dan dampak dari bom atom langsung terhadap lingkungan yang terdampak. Selamat menyaksikan video dari saya. Jadi yang pertama akan saya lakukan yaitu akan menghitung kecepatan jatuhnya bom atom yang jatuh di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dan saya di sini akan menuliskannya di sebuah kertas, lalu hasilnya akan saya bacakan saat sudah mendapat hasilnya. Saya sudah menghitungnya menurut sumber yang saya temukan dari ilmuwan dan salah satu sejarah Amerika. Jadi saya setelah menemukan dan menghitung, saya mendapat hasil seperti ini. Untuk di kota Hiroshima diketahui massa bom yang pada saat itu yaitu Little Boy adalah 4.400 kg dengan diameter 0,396 meter per kubik. Ketinggian pelepasan bom yaitu 9.467 meter di atas tanah, atau bila dikonversikan satuan internasional adalah 31.060 kaki. Dan ledakan di udaranya pada ketinggian 600 meter di atas tanah. Berarti jarak jatuhnya yaitu sama dengan 9.467 meter dikurang 600 meter sama dengan 8.867 meter. Hasil perhitungannya yaitu ada dua versi. Yang pertama tanpa hambatan, rumusnya adalah V akar 2 GS. Cepat yang setelah dihitung kecepatan pada ledakannya yaitu 417,7 meter per second, atau bila dikonversikan menjadi satuan internasional adalah 1.501,6 km per jam. Dan yang versi kedua dengan hambatan kuadratik menurut simulasi numerik OD. Waktu jatuh sampai ledakan menggunakan rumus yang sama adalah 43,37 second atau detik. Kecepatan vertikal pada saat ledakan adalah 393,3 meter per second, atau bila dikonversikan menjadi 1.416 km per jam. Dan untuk bom di kota Nagasaki memiliki massa 4.670 kg dengan diameter luas 1,5 meter dengan panjang 3,3 meter. Ketinggian pelepasannya yaitu di 30.000 kaki atau sekitar 9.144 meter di atas tanah. Ketinggian ledakan di udaranya adalah 1.650 kaki atau 500 meter di atas tanah. Berarti jarak jatuhnya yaitu 9.144 meter second dikurangi 500 meter per second di atas second, yang berarti jarak jatuhnya yaitu 8.464 meter. Jadi hasil perhitungannya menggunakan rumus yang sama seperti bom kota Hiroshima, dan ketemulah yaitu waktu jatuh adalah 46,67 second detik. Kecepatan vertikal pada saat ledakannya yaitu 307,6 meter per second.
atau 1107 km per jam, dengan kesimpulan satu, kedua bom tersebut tidak meledak di tanah melainkan meledak di udara ketika masih berada di ketinggian, yang menyebabkan daya hancurnya tidak lebih besar karena sudah meledak terlebih dahulu di udara, baru efek ledakannya terasa hingga ke bawah. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang dampak dari kedua bom tersebut terhadap lingkungan dan sekitarnya. Jadi dampak dari kedua bom tersebut adalah bagi lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem yang parah dan menyebabkan infrastruktur kota menjadi tidak layak untuk ditinggali, sehingga membuat rakyat kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi lebih menderita karena kekurangan bantuan medis dan sanitasi. Dan untuk dampak bagi manusia, yaitu pertama ke kesehatan, karena kedua bom tersebut memiliki radiasi yang sangat tinggi, membuat dampak kesehatan yaitu peningkatan risiko kanker, yang kedua masalah pada keturunan, dan yang ketiga dampak psikologis. Dan untuk yang pertama, peningkatan kanker, mengalami peningkatan tajam dalam kasus leukemia dan kanker lainnya seperti kanker tiroid dan paru-paru yang muncul bertahun-tahun setelah serangan bom atom tersebut. Kedua, masalah pada keturunan. Wanita hamil yang terpapar radiasi memiliki tingkat keguguran dan kematian bayi lebih tinggi, sehingga anak-anak mereka berisiko mengalami cacat lahir, keterlambatan tumbuhan, dan peningkatan risiko kanker. Yang ketiga, dampak psikologis. Penyintas mengalami trauma mendalam dan diskriminasi sosial, seperti kesulitan mencari pasangan hidup. Dan yang terakhir, dampak pada geopolitik, membuat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki adalah faktor utama yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada Agustus 1945. Dan yang terakhir, lahirnya era nuklir. Peristiwa ini menjadi satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata hingga saat ini, dan yang jadi titik awal perlombaan senjata nuklir di masa sekarang. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata. Sekian, terima kasih. Thank you, Miss.